Di ban langsung. Dihilangkan. Mereka respect ban untuk Albert. Mau gak mau ini harus dimatiin. 1, 2, 3, Hero Albert semua. Wah. Hero Albert hilang. Benar. Iya. Iya. Walah. Ini memaksa emang mengarahkan langsung ke arah marksman. Si Gaby bisik-bisik udah belajar Hero di bro. Tahu-tahu nantinya kan di hero terakhir ada Hanis loh. Bisa jadi. Jangan salah lah yang keluar kaget kan kamu kan. Ayo, Wah, jantungan langsung kita. Atau Mia, sempet Mia. Mia sempat digunakan Sempet Mia. One sulit. One sulit tapi one nongol. Oke. Bet sikat bet. Sikat bet. Ingat ya ini signature-nya dia waktu Iya. Waktu grand final. Waktu grand final. Yang nahan Alter 1 lawan 3. 1 lawan 3. Iya. Nahan sendirian. Sampai jongkok berdiri itu kayak nggak kasih itu. Sampai media udah mau upload tuh, media Saya- udah mau upload. Saya mau Oji itu. jongkok berdiri. Udah pada mau upload, congrats. Waduh. Tapi sekarang kita lihat 2 hero sekaligus akan langsung diambil oleh EVOS SG. Bye-bye kesambat ya Potato ya. Ayo. Wow. Harley Hyper. Wow. Harley Hyper. Waduh. Tadi kita lihat bagaimana kiprah dari Harley berbahaya sekali loh. Sangat-sangat berbahaya di saat Harley bisa digunakan dengan baik loh, apabila pilotnya benar-benar baik gitu. Itu brand. Iya itu brand. Kita nggak tahu dengan Mereka tahu. EVOS SG ya. Buset, damage-nya EVOS SG sih nggak tanggung-tanggung ya bun. Dari awal mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Dan kalau mereka bisa ngesetir game ini dari awal, RRQ harus hati-hati banget pas early sih. Mengingat mereka punya Wen, punya Roger juga. Oke, dan langsung saja gak pakai babi bu caster prediction kita. Pak Bulung. Iya sudah pasti RRQ Hoshi one and only. One and only. Clara Mongstar. EVOS SG lawannya. EVOS SG lawan. RRQ RRQ Hoshi. dong. Iya. Sorry ngolong dikit ya. Iya. Agak lemot dikit dan ya. Sama dong kita 3 suara bundar. Tiga suara. Wey, high five. Indo Pride. Indonesia. Gitu ya pokoknya teman-teman semua. Pelan-pelan. Iya ya. Dumpak ting Josh. Jangan lupa ya langsung nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian. Emot tepuk tangan kalian ramein langsung hashtag Indopride. Jangan lupa like-nya ditancepin. 200.000 like kita tembusin bro. Wih, 200.000 like, Pulung mau ngapain? Bolong langsung bakal Ebot di sini ya, langsung ya. Kita kasih Ebot di sini ya. Enggak kenal ya. Enggak apa-apa, Pulung sendirian enggak apa-apa. Mau ditemenin Om Wawa lebih baik lagi ya. Aku tepuk tanganin. Iya, Kami budaya bagian penggembiraan. bener ya. Boleh langsung 200.000 like kita Nanti tembusin kita ya. instrumennya. Iya. Oke Pak Pulung, congrats. Congrats Pak Bulung. Langsung ada. Paus. Ikan dong pauce. Ada yang lewat. Iya, itu yang mau dipesan tuh ya, sikat. Sikat, ada yang mau disikat nih. Kayaknya base-nya EVOS SG mau disikat RRQ. Waduh ya. Nanti kita akan bacakan lagi ya. Amin dulu. Nah, Tapi tuh. game yang kedua masih kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya karena EVOS SG di area tengah. Mereka juga memberikan hero-hero yang out of the box sih. Dengan hero dengan high damage yang mereka amankan di area tengah. Sudah berbeda di area top lane. 2 lawan 1. Lemon dalam bahaya. Lemon pakai 1-1. Yeay, Lemon pakai one. Albert pakai Roger. Albert pakai Roger, baik. Ion pun langsung diserang habis-habisan. Dan sekarang menghilang sudah Harley-nya, tapi Psycho tertinggal dia. Harus dibabat habis juga 1 untuk 1. Dan kalian lihat nggak sih itu berdua lompat bareng, flicker bareng? Kompak ya. Kompak bun. Iya dong. Kompak banget loh Bu. Ya ini balik lagi sih, gak ada yang bisa kita tebak dari RRQ Hoshi siapa yang mau pakai siapa Yep. sampai dengan menit-menit terakhir. Benar. Oh udah, bukan sampai menit-menit terakhir, sampai ketika mereka injak lane of down. Iya, dan sekarang kita lihat aja pertempuran masih berlanjut dan sekarang menghilang sudah Finn-nya. Aduh, sayang sekali. Akhirnya langsung membalaskan keadaan walaupun tadi poin kill-nya diamankan oleh rekannya ya. Ya tapi aku udah bilang di sini EVOS SG mereka early damage-nya gede banget. Jadi RRQ harus hati-hati dalam positioning. Berhubung marksman mereka juga ada 2 dan posisi itu menentukan prestasi. Ketika RRQ salah misstep dikit aja itu bisa berakibat fatal. Waduh, nih Lemon juga di bagian atas masih mengumpulkan pundi-pundi gold juga. Ada Chow yang perlahan tapi pasti mulai mendekat. Tapi sekarang Lycan Force langsung dikeluarkan begitu aja. Albertnya harus mundur kembali menembakkan open fire ke bagian depan. JPL-nya pun harus mundur. Ada 3 poin weakness tadi yang tersisa tapi sudah ke-reset kembali. Ya RRQ harus bisa merespon dengan sangat cepat. Apalagi EVOS SG mereka merubah game point mereka tiba-tiba jadi 2-2-1. RRQ sih sekarang harus bisa berotasi, saling membantu laningnya biar nggak kalah laning. Karena kalau ketika kalah laning, masuk ke arah mid game itu bakal terlatih-tatih. Potato, Matchmaker dikeluarkan, posisi dari RRQ sudah terbuka.
sendirian di area atas. Yang di jungle juga kelihatan informasinya sudah masuk. Dan Evox SG bersembunyi di dalam bush. JPL dan juga Aeon bersiap-siap untuk melakukan sesuatu karena Turtle sudah hadir. Ini adalah kejutan, ini adalah bahaya. Langsung dihujani dengan kartu-kartu dari Evox SG. Ejector dikeluarkan, Turtle masih bukan milik siapapun. Yap, itu dia Turtle-nya masih Krisa, hampir aja Krisa, tapi ternyata berhasil diambil oleh Roger ataupun Albert yang berhasil mendapatkannya. Tapi pertempuran di bagian tengah masih berlanjut dan pecah sudah. One-one-nya berhasil mendapatkan satu orang dilempar ke bagian belakang. Ini dia pertempurannya, sedikit lagi HP tersisa di tubuh dari Pokemon, tapi Pokemonnya masih bisa selamat. Tapi Lemonnya pun harus meragangnya di bagian tengah. JPL-nya langsung dikejar habis-habisan. Lycan Pole, oh dia berubah langsung menembakkan open fire, tapi JPL masih cukup cepat, masih bisa selamat. Ya, flicker terakhir berhasil menyelamatkan dirinya. Sunbo semuanya dikerahkan untuk bertahan. Tapi di sisi lain, RRQC memang gak mendapatkan poin yang sangat banyak. Tapi ejector dikeluarkan. Potato surprise attack, tapi sayang Psycho pun harus tumbang. 1-1, tapi itu perlawanan sangat cuan. Tapi Albertnya jangan sampai dia tumbang di sini. Kalau ditumbang, ini bakal jadi pertukaran yang sangat besar untuk RRQC. Harus kehilangan core mereka pula. Padahal awalnya itu udah cuan banget ketika Psycho yang ditukarkan oleh Potato. Benar, ini jadinya 2 untuk 1 ya, jadinya waduh cukup. Disayangkan sementara untuk Lemon udah level 5, dia masih diserang oleh Pokemon yang menggunakan Harit. Ada poin weakness yang udah terbuka. JPL-nya maju sampai ke depan, tapi untuk R7 di bagian bawah masih santuy untuk berhadapan dengan Soul. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi kita mengucapkan terima kasih karena 200.000 leg udah ditembusin. Ada Phantom Slap yang dikeluarkan juga Alekto kali ini. Tapi sekarang kita lihat Deadly Magic-nya sudah nancep di tubuh dari R7. R7 terpaksa turun untuk bisa mendapatkan pasifnya, tapi udah hilang. Bisa ini burst damage-nya gila dari Evox SG, harus diperhatikan betul-betul. RRQC mulai kehilangan fokus mereka di area bottom lane, di kepet dulu sama Evox SG. Dikepet. Ngambil insentif ya. Iya, ngambil insentif. Tambahan. Iya, kejar insentif dulu lah ya buat tambah-tambahan lumayan. Ada Psycho di situ bersembunyi. Luar biasa sekali buat seluruh pendukung yang ada di Indonesia nih. Waduh, kalau bisa kita tembusin, jangan berhenti untuk memberikan like kalian. Jangan lupa memberi dukungan juga, jangan lupa memberikan salam juga. Luar biasa sekali. Seluruh komunitas yang ada di Indonesia berhadap-hadapan sekarang nih Budi, antara Psycho dan juga JPL, tapi tidak saling peka gitu ya. Nggak peka ya Bun. Tetap-tetapan aja. Gak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan. Dari keduanya juga nggak mau gegabah, mereka menunggu timing yang tepat. Tapi di sisi lain, ini Evox SG lebih pandai untuk membaca dan mendapatkan tackle. Di sisi lain ada ejector yang dikeluarkan dan Will Dragon-nya ke area pin. JBL mendapatkan killing streak. Di sisi lain dia masih bisa kabur. Selamat, Pokemon berada di frontliner. RRQC ingin membalas kematian dari pin, menukarkannya dengan Pokemon. Dan 1-1 trade yang dihasilkan di area top lane. Wow, terjadi lagi peperangan. Soul di bagian bawah masih santuy. R7 pun harus balik terlebih dahulu. Dan sekarang wave-nya akan dimakan kembali oleh Soul. Ini akan menjadi sebuah keuntungan di mana dia bisa mengkikis-kikis ataupun mencicil-cicil ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQC di bottom lane. Ya ini cukup bahaya sebenarnya untuk RRQC karena dari tadi Harley-nya juga cukup bebas untuk melakukan roaming ke bawah, ke atas, ke lepas dari Magic-nya. Jadi mereka harus waspada gak cuma dari Benedetta sendiri, tapi dengan kehadiran dari seorang Harley. Di Agak bagian pusing sih, mau nangkap yang mana. Tapi sekarang Soul di area bottom lane sudah berhadapan dengan Psycho. Lemon, masih bisa kabur. Foreign Eye, ngengsot ke kanan, ke kiri. Bukan hero yang mudah untuk diamankan dengan cepat. Iya, sebenarnya wow, ditabrak langsung dengan adanya satu Unstoppable Force. Walaupun tadi dia udah merubah arah ataupun teleport ke arah yang berbeda, cuman masih sempat dikejar. Kalau mau tapi ternyata enggak. RRQC Cuek. bermain objektif gaming, mendapatkan satu turret di area tengah. Satu turret yang sangat berarti tentunya untuk RRQC memasuki jungle milik Evox SG. Gerbangnya sudah terbuka. Yap. Gerbangnya sudah terbuka, gemboknya udah langsung dibobol habis. Tapi sekarang kita lihat aja, Soul dipaksa mundur lagi. Ada one-one di bagian belakang yang bisa langsung memotong. Cuman untuk sekarang mereka langsung aja menghajar dari bagian depan, memaksa Soul untuk mundur di bagian belakang. Ada Ayen yang mungkin bisa lompat ke bagian depan dan memberikan Daily Magic-nya. Bener aja belum lama kita sebutkan, tapi ternyata efek tersebut belum bisa untuk menghabiskan ke arah Vin dan juga Lemon. Dan sekarang kita lihat aja, dibabat habis. Sedikit lagi HP tersisa dari Soul, langsung aja dikeroyok rame-rame. 4 hero dari RRQC langsung berkumpul begitu aja, tapi JPL pun harus mundur karena udah nggak kondusif lagi keadaan. Ya, dua player dari Evox SG yang mencoba untuk bertahan di area bottom lane, dipanis oleh RRQC, ditangkap dan nggak dibiarin untuk pulang
Gak cuma mereka nggak bisa untuk mendefense turret di area bottom lane, tapi mereka harus kehilangan diri mereka. Keuntungan bagi RRQoC di menit yang ke-7 ini sangat besar, tapi walaupun networknya belum bisa mengungguli dari EVOS SG, dan Mountain Shocker dikeluarkan, Finn dalam bahaya, Ejector dikeluarkan, Pokemon seperti menyelamatkan Finn. Oh, Psycho berhasil menyelamatkan Finn, tapi tidak ada yang bisa mengejar Finn ke arah belakangnya. Wah, nah sekarang JPL memaksakan keadaan, kita lihat aja udah ada yang berhasil ditendang, dan itu adalah Albert. Albert langsung masuk ke kerumunan, sedikit lagi SP tersisa, apakah Albert bisa selamat, tapi Albertnya nggak bisa selamat. Johannya pun menjadi korban, menyisakan 3 hero aja dari RRQoC. Lemon masih mempertahankan area yang ada di bagian tengah. Yes, setelah bermain oke EVOS SG, kalau dari hal pick off, EVOS SG lebih diunggulkan dari hal itu. Yap. Dan RRQoC harus bisa pandai-pandai untuk menempatkan dirinya, berposisinya, jangan sampai ketangkep seperti halnya tadi. Karena itu benar-benar damage dari EVOS SG di menit kayak gini itu lagi di peak-peaknya, lagi di puncak-puncaknya. Lagi puncak, lagi adem-ademnya berarti dia puncaknya. Ya tapi pressure masih masuk sih dari EVOS, mereka gak kendori sama sekali. Mereka tetap pada objektif. Balas juga sekarang objektifnya. Mereka mulai untuk berfokus mengamankan ini landingnya dan JPL. Waduh Alekonya bisa mendapatkan kayak gitu deh. Walalalala, untungnya nggak ada yang di dalam jalur dari jalan tol yang diciptakan oleh Soul ya. Wah, selamat sudah beberapa pemain dari RRQoC. Tapi RRQoC sedikit kewalahan sih. Di sini mereka juga dipukul mundur sampai ke dalam base mereka dan defense di area tier ketiga. Gak bisa untuk maju-maju lagi, gak bisa gegabah juga. Perhitungan yang sangat tepat menurutku juga dari RRQoC. Jika mereka gak bisa memenangkan ataupun mendefense turret, lebih baik untuk ya udah dibiarin aja. Benar. Rugi 1 asal nggak rugi banyak. Iya, nggak apa-apa rugi 1 ya. Mereka mungkin bisa menambahkan lagi ataupun mengambil keuntungan dari sisi yang berbeda. Ya, atasnya ada Lemon lagi ngelawan Soul di area atas. Iya, Lemon Soul jadinya ya. Jiwa Soul Lemon. Dan sampai dipanggil jiwa lemon ada kan? Emoticon keluar lemon. Tapi ini di sini R7 sudah mengeluarkan Black Dragon Foam-nya menuju ke area tengah. Mountain Shocker juga di pop up. Keduanya sama-sama saling tahu posisinya masing-masing. Ini momen yang sangat-sangat penting untuk keduanya. Lord pertama di game yang kedua. Wah, ini JPL sendirian aja di bagian depan, jadi kita membuat perimeter yang nggak boleh dilewati oleh pemain-pemain RRQoC. Emang bener-bener dia stay diem di situ doang, orang males lewat gitu. Ya, cara ngezoningnya EVOS ini juga pinter banget sih. Mereka nggak bikin RRQoC sibuk dengan laning-nya dan usaha yang sangat cepat juga untuk mengamankan Lord. Yang pertama mereka nggak menunggu begitu lama, bahkan nggak mendapatkan pick off. Nah, wah, itu dia Budaya langsung dilemparkan dengan adanya satu ejector yang masih bisa membuat dirinya selamat lagi ke bagian belakang. Surprise dari RRQoC, defense-nya ke arah mana? Oh, surprise attack, Pokemon dalam bahaya. Pokemon hilang, tapi dari belakang juga berhasil mendapatkan Soul. 2 poin kill dikantongi, tapi nggak cuma 2 karena Eon kali ini bisa Albert dan berhadapan dengan JBL. Masih sempat untuk memberikan damage, tapi JBL kali ini yang udah mulai diudek-udek. Mau dibalaskan, mau kabur kemana, udah nggak punya flicker. JBL coba untuk ngegocek, tapi rotation diversion nggak bisa mengejar JBL yang masih bisa selamat dan recall kembali ke base-nya. Elah, 3 orang berhasil diambil dari EVOS SG. Sebuah kejutan kembali lagi hadir dari RRQoC di mana mereka tadi sepertinya tertekan, tapi mendadak ada teleport yang dilakukan langsung membabat habis. Tapi sekarang ada Divine Glaive. Waduh, ini Daily Magic-nya, poker trick-nya akan sangat-sangat berbahaya sekali. Waduh. Itu Calamity Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Ampun-ampunan sakitnya udah. Ya harus cepat-cepat bikin ini sih. Ini Athena Shield juga harus punya. Itu kita lihat aja. One ada Rose Gold Meteor mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup baik karena ada Magic Resistant juga dari item tersebut yang bisa menimbulkan absorb untuk One itu sendiri. Masalahnya nggak cuma dari Harley-nya doang. Ada Hare. Yuk langsung lanjut karena match-nya sudah mulai. Yo, dari Kainul, cakep. Sekarang RRQoC juga masih bertahan di posisi defense mode sih.
Ini kondisi dari RRQ sih agak sedikit tertekan di Force SG. Mereka berhasil untuk memberikan pressure yang begitu besarnya di area jungle. Sudah bersembunyi JPL menunggu mangsanya untuk lewat siapapun yang dekat-dekat JPL. Hati-hati ya, digejuk. Dikejuk, juga kereten. Oh beda nyanyi ya. Oke, back to the game lagi. Ada. Udah back dari tadi Pak Polo. Oh iya. Kemana aja lo? Iya pulang habis nyanyi. Oke. Ya dari RRQ host, kalau kita lihat dari arah ini mapnya mereka sedang mempersiapkan satu buah setup untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS SG. Apakah akan ada birthday party yang di planning oleh RRQ host sekarang? Yap. 5 orang ada di top lane, Wah. 3 dan juga 2 untuk split out. Apa-apaan nih mereka ya, kayak udah itu yang 2 udah langsung bersembunyi, mereka langsung clear Ketahuan minion sih. aja. Tapi seperti yang ketahuan posisinya, oke. Mau pindah kemana? Enggak, ternyata sekarang Warlinya langsung menghilang dengan begitu cepat. Ada pergerakan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh RRQ Hoshi, tapi di bagian tengah inner turretnya bisa disikat habis, di bagian bawah juga Benedetta-nya ya. Diam-diam split push kamu di situ. Bebas, semuanya bebas banget dari tengahnya karena dijaga karena tadi RRQ memang nungguin EVOS SG Iya. agar maju. Mereka udah ngebet, mereka gak maju sama sekali, sadar kalau RRQ hilang semuanya. Iya. Tapi walaupun FX SG mereka kehilangan satu Harley-nya, RRQ Hoshi mereka juga kehilangan turret. Jadi ada trade yang terjadi. Benar, ada trade yang terjadi. Albert juga sekarang bersama-sama. Ah nih, mereka sekarang area persembunyiannya di sini nih. Ayo, sokat. Ayo, Nah. yang masuk. Yuk. Yang Nih, masuk. Yuk yang masuk Oh, sayang mereka- anak yuk. Diversion. Diversion. Yang Nah, masuk. Ih Ini bagus yang masuk. banget sih ini strateginya, Ini. kita lihat sesaat lagi. Ah. JPL, ya. Nonton kecewa. Mereka keluar lagi. Soalnya Aduh. lemon. Jiwanya Lemon ada di JPL tadi ya. Kenapa mereka keluar lagi? Soalnya kayaknya dari posisi mereka udah juga sih. Soalnya ya gimana lagi permainan dari Dui pasti bakal begitu kan. Betul. Jadi jangan sampai mereka gerak yang bisa mengakibatkan kefatalan. Waduh, ini dia. Soul juga bagaimana dia masih melakukan sebuah rotasi-rotasi yang sangat-sangat mengganggu bagaimana RRQ ingin menekan gitu loh, karena ada Soul yang harus diawasin juga. Waduh, lore dikit lagi ini dia siapa yang akan mendapatkan lore yang kedua ini. Sedikit lagi, ada satu bar HP lagi, tapi pertempuran masih terjadi di area lore, langsung dilompatin ke bagian depan dengan area R7. Sedikit lagi Ion akan langsung menghilang, Harley-nya udah menghilang, tapi ternyata Johanna pun harus menyusul. Dan sekarang Insansin-nya, Potato-nya menghilang, ada Winter Treasure, itu tidak akan bisa menyelamatkan Muna. Pokemonnya menghilang, yes, 3 orang menghilang dari EVOS SG dan Lord pun terbuka dengan bebas. Tapi tengok JPL dia berlari ke arah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan sebuah keuntungan, nge-push minionnya bareng di area bottom lane. Cuma di sini RRQ sudah bersiap siaga. Finn berhadapan dengan Soul, keduanya sama-sama saling sabar karena RRQ lebih berfokus kepada Lord yang berada bebas sekali. JPL nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa langsung melihat dari jauh. Waduh, ini dia apa lagi akan dilakukan, tapi ternyata terkena pula efek dari Benedetta dan juga Choi yang ada. Ya? Aduh. Apa nggak bikin ya? Kayaknya belum ada sih. Kalau ada Belum pasti ya? udah dipakai tadi. Iya. Coba kita Coba lihat lihat. dulu. Belum Belum jadi Winter Transition ya? Finn-nya belum Oke. membuat Winter Transition. Baiklah kalau begitu, tapi untuk sekarang kita lihat lagi. Mereka udah memiliki lore. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat nikmat sekali ya. Ska. Iya. Nikmat sih, apalagi di sini ada Lord yang berjalan di area top lane, membuat teman-teman dari RRQ Hoshi bisa nge-push laningnya dengan baik. Apalagi dari top lane, tiba-tiba Surprise R7 tertangkap. Surprise attack my EVOS God. SG bersembunyi di dalam ban, membuat RRQ Hoshi gak bisa menduga berada di mana posisi dari EVOS dan melangkah kembali. Pokemon terlalu jauh teman-temannya. Sangat-sangat tidak siap kali ini RRQ Hoshi masih kuat nge-push top lane-nya. Waduh, ini dia hal yang udah kita tunggu-tunggu. Alekto langsung dikeluarkan begitu aja, tapi sekarang Soulnya tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur kembali, tapi JPL kembali lagi ke dalam. Namun untuk Lord masih gagal bisa menabrak ke arah inhibitor turret. Sedikit lagi HP tersisa di bagian tengah. Mereka udah mulai, kita lihat aja Phantom Thread-nya langsung lompat ke bagian depan, tapi One yang terkena efek. Untungnya ada satu Aegis yang bisa digunakan tepat waktu oleh Lemon. Baik sekali. Satu momen tadi yang sebenarnya bisa mungkin dapat oleh RRQ host, tapi kejutan yang terjadi tadi. Iya. Keculik itu udah nggak bisa R7-nya lagi. lagi ya. Iya, jadi 3 lawan
5 yang ada di bagian top tower karena otomatis tadi kan Finn masih ada di base ya. Dia masih belum respawn juga, dia masih jalan lagi. Jadi terlalu banyak waktu yang terbuang juga. So kita akan masuk ke last game teman-teman dan itu injektor yang manis banget tadi. Iya, tapi Psycho-nya harus mundur kembali ya, dikejar oleh JPL, untungnya tidak bisa. Wow, ada boom di situ ya. Sementara R7 sepertinya udah bisa ya, mereka udah mendapatkan tempo permainannya kembali. Mereka pun bisa mengambil posisi untuk sendiri-sendiri ya, Om Wawa ya. Jadi ya cukup aman lah untuk Kalau sementara. tadi kita ngelihat kalau EVOS SG selalu berada di atas RFUC dari segi network, sekarang RFUC mereka udah memulai memegang kendali permainan. Networknya udah di atas EVOS, walaupun di menit ini sebenarnya networknya ya nggak beda jauh ya dari segi item juga. Tapi kalau kita lihat RFUC juga udah mulai bergerak lebih agresif lagi. Dan Winter Range-nya udah jadi untuk Finn. Oke, ada Winter jauh lebih aman, apalagi akan dia gunakan ya. Dan juga damage-nya udah gede banget sih. Gila itu Full item pun. itu Aeon sakit banget, Holy Crystal. Aeon. Calamity, defense left, bisa. Itu Busuk bahaya, Maladek. item bahaya yang digunakan loh. Jenis one belum ada aja tuh jenis one-nya. Ya kalau dipakai yang terakhir ya udahlah ya. Atau wow, di bagian tengah kita lihat aja ada teleport yang langsung dikeluarkan, terkeroyok sudah, tidak bisa kemana-mana lagi. Harley-nya pun menjadi korban, one-one-nya lompat ke bagian depan, sedikit lagi point weakness, tapi langsung ditabrak juga. Tapi ya ada zaman yang langsung dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi crossbow tank-nya udah langsung keluar, nembakin langsung ke bagian bawah, Harriet-nya menghilang, ada immortal yang diambil, sedikit lagi Elvi tersisa, tapi Yuzong yang gak kuat untuk menahan, Dai digaruk, tapi untuk Albertnya gak kuat lagi, Psycho-nya harus mundur, Lemonnya juga. Hanya saja sekarang kita lihat terjebak di bagian dalam setelah Winter Trenchant-nya juga digunakan. Potato dan rekannya masih cukup kuat untuk menahan pergerakan dari arah Kiyoshi. Bahaya banget. Masih mau membalaskan. Soul nggak mau berhenti di situ. Pemanis Lemon yang berada di area top lane ditangkap. Kali ini Psycho yang menjadi sasaran bagi Soul, dikejar terus-terusan. Psycho berhasilkan dia kabur karena sekarang Soul juga gak mau ngasih lepas. Di saat 4 member dari Rufio ditumbang, dikocek ke kanan ke kiri, dipermainkan oleh Psycho. Neymar aja digocek sama Psycho, apalagi Soul gitu ya. Tapi di sisi lain sekarang EVOS SG mereka berfokus terhadap objektif gaming. Gak ada 4 member dari Rufiosi. Membuka peluang mereka untuk memenangkan game ini langsung menggunakan base-nya. Arta menambahkan dia siap untuk melawan defense dan rupanya tiba-tiba saja dengan satu momentum mereka membalikan keadaan. Menyapu dan menundukkan sang raja di game yang kedua. Wow, 1-1 akhirnya. Semakin memanas. Gila sih, ini emang El Clasico interlokal. Mau lokal, mau interlokal sama-sama. Ya begini kejadiannya. Begini gitu loh, El Clasico. El Clasico begini lah. Nice try juga pasti untuk teman dari Arab. Nice try untuk mereka untuk karena memang dari posisi di grup mereka adalah kita sangat menentukan kalau mau ngepick Harley bisa tiba-tiba muncul. Iya. Iya kan? Ya, memang sih dari awal